Leluhur kita mengatakan Siratal Mustaqim, rambut dibelah 7. Ternyata kode rahasianya 7 juga. Kita pergi haji, muter di Ka'bah 7 putaran, 7 lagi. Kita mondar-mandir atas Safa dan Marwah 7 juga. Kita ambil batu melempar jumroh 7 juga. Para sahabat, di depan ini saya sudah menampilkan satu ayat sebagai pembuka untuk kajian kita hari ini. Bisa dilihat ya dari belakang. Ini Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang dapat memahami perumpamaan ini kecuali orang yang berilmu. Saya sudah membaca banyak kitab suci dari berbagai tradisi, berbagai keyakinan. Ternyata hampir semua kitab suci isinya itu adalah perumpamaan. Bahkan di sana banyak sekali kode-kode rahasia yang harus dipecahkan. Kita naruh uang di bank. Tentu saja kalau kita ingin mengambil uang kita di bank lewat ATM, ada kode rahasianya. Dan kode rahasia itu bersifat pribadi, hanya kita yang tahu. Dan kalau kita lupa kode rahasianya, maka kita tidak punya akses lagi, apalagi mengambil uang kita. Begitu bukan? Jadi ternyata sesuatu yang berharga selalu diletakkan di tempat yang rahasia. Dan yang bisa menjangkaunya hanya orang-orang tertentu yang berhak untuk mengaksesnya. Saya menggunakan internet banking. Saya menggunakan mobile banking. Bahkan kalau pakai internet banking itu ada tokennya. Begitu kita transaksi itu keluar ya tokennya. Seperti kita mau bayar listrik yang pakai token itu. Kan biasanya setelah kita transaksi keluar tuh dari PLN token yang harus kita masukkan di KWH meter supaya itu bisa masuk pulsanya. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa, sudah menjadi keseharian kita, bahwa segala hal yang berharga ternyata hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, dan untuk mengaksesnya kita harus pakai kode rahasia yang disebut dengan PIN. Betul? Jadi ternyata ilmu juga seperti itu. Jadi kalau di Quran surat Al-Isra ayat 14 yang sering saya sampaikan, Allah menyatakan Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu bukan kitab yang lain, tapi kitabmu. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Dan siapa yang bisa membaca kitab dirinya, maka dia bisa melakukan proses muhasabah pada dirinya. Nah, selama ini kita terlalu banyak dan disibukkan untuk membaca kitab lain yang bukan kitab pribadi kita. Karena sampai hari ini kita tidak tahu kode rahasia untuk membongkar ya harta karun yang tersimpan dalam kitab sejati kita sendiri. Dan ini dianggap sepele. Banyak sekali bahasa-bahasa siloka dari leluhur kita, tanda-tanda yang diwariskan kepada kita, karena ternyata leluhur kita juga berbicara kepada kita menggunakan bahasa siloka, menggunakan bahasa amsal, menggunakan bahasa perumpamaan.
Dan ternyata Allah pun di Quran mengatakan, watilkal amsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan ini aku buat untuk manusia, untuk seluruh manusia. Wa may yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang akan memahami perumpamaan ini kecuali orang yang berilmu. Nah, kita selama ini mengartikan orang yang berilmu adalah orang yang banyak knowledge-nya, yang banyak hafalannya. Ilmu itu bukan hafalan. Hafalan itu tidak akan menolong kita. Hidup kita tidak bisa diselesaikan dengan hafalan. Hidup kita itu hanya bisa diselesaikan dengan keterampilan hidup. Jadi kalau ilmu itu tidak membuat kita menjadi terampil, terutama terampil dalam menyelesaikan masalah hidup, ilmu itu nggak ada gunanya. Makanya ilmu itu bukan hanya diamalkan, tetapi ilmu itu harus diasah. Contoh sederhana, leluhur kita mengatakan ya, bahwa jalan keselamatan itu namanya jalan Shiratal Mustaqim. Ada bahasa silokanya. Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Nah, orang-orang yang dangkal pengetahuannya, dia menangkap rambut dibelah 7 itu yang namanya rambut ya ini, satu helai. Dibelah 7 ya dibelah menjadi 7, dan itu dianggap sebagai jembatan. Jadi kalau kita jatuh di jembatan itu, jelas yang salah yang buat jembatan, kekecilan. Padahal itu siloka sebetulnya, itu bahasa amsal, bahasa perumpamaan. Ternyata begitu kita bongkar rahasianya sedikit saja ke dalam, Quran memberikan sedikit ya petunjuk, sedikit petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Jadi syiratal mustaqim itu ternyata syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Jadi sudah bergeser dari siloka tadi, karena kita membayangkan syiratal mustaqim itu adalah secara fisik rambut dibelah 7. Ternyata di Quran syiratal mustaqim itu adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Kan sudah bergeser itu, dari yang bersifat fisik kemudian menjadi pengertian. Apakah sampai di situ sudah selesai? Belum selesai. Ada pertanyaan lanjutannya. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Quran ngasih lagi penjelasan. Orang yang diberi nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, dan 4 para solihin. Jadi yang diberi nikmat itu cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Gak ada orang kaya di situ. Gak ada miliarder di situ. Gak ada triliuner di situ. Tidak ada orang yang banyak tanahnya di situ. Tidak ada orang yang banyak sawahnya di situ. Tidak ada orang yang banyak duitnya di situ. Gak masuk. Kalau begitu ada pertanyaan lanjutan. Kalau begitu nikmat itu apa? Saya kemarin makan di restoran, nikmat sekali. Hati-hati. Itu nikmat atau enak? Karena nikmat dengan enak itu beda, seperti senang dan bahagia. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu namanya senang. Senang itu mendapat. Dan ketika yang didapat oleh kita hilang dan lepas, ternyata kita sedih. Itulah kebalikan dari senang, sedih. Kalau bahagia beda. Bahagia itu bukan mendapat, malah justru bahagia itu melepaskan. Melepaskan ikatan kita pada yang kita dapat, di situ kebahagiaan ada. Orang yang mendapatkan sesuatu itu senang, maka ketika sesuatu itu mau diberikan kepada yang lain pasti sedih. Tapi orang yang mendapatkan sesuatu karena bahagia, dia melepaskan pada orang lain pun bahagia. Bahagia itu mendapat atau melepas gak ada ngaruh. Nah, sementara selama ini kita mengartikan senang sama dengan bahagia. Beli mobil baru itu senang. Dapat rumah bagus itu senang. Gaji naik itu senang. Uang banyak itu senang. Sehat itu senang. Dan senang bukan bahagia.
Bahagia itu ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, saat kita sudah tidak berkonflik dengan diri kita sendiri, disitulah bahagia. Maka bahagia tidak bergantung pada faktor luar. Bahagia adalah urusan pribadi kita masing-masing. Kan sudah beda kan? Sama seperti enak dengan nikmat. Ternyata nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Hanya mereka yang dapat nikmat. Jadi kalau begitu nikmat itu apa sebetulnya? Ternyata nikmat itu nggak ada kaitannya dengan uang, nggak ada kaitannya dengan makanan, nggak ada kaitannya dengan urusan-urusan yang bersifat materi. Karena nikmat yang sesungguhnya adalah merasa selalu bersama dengan Allah. Nah pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang yang sudah dapat nikmat? Apakah kita merasa bersama Allah setiap saat, di setiap ruang dan waktu? Itu kan pertanyaan lanjutannya. Nah itu makanya kode rahasianya harus dibuka. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit clue-nya saja, ya, kode rahasia untuk membuka harta karun yang terpendam dalam diri. Jadi harta karun yang paling besar, harta karun yang paling berharga, tidak ada kaitannya dengan uang, dengan emas, dengan berlian. Tidak ada. Harta karun yang paling besar adalah yang tersembunyi dalam diri kita. Dia lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Itu harta karun yang paling besar. Pemilik segala harta karun, pemilik segala yang ada di semesta ini. Itu sebabnya bodoh sekali kalau manusia datang kepada Allah hanya meminta ilmunya, hanya meminta hartanya, hanya meminta ampunannya. Kenapa sih datang ke Allah tidak minta Allahnya saja? Karena siapapun yang meminta Allahnya, ya dapat ampunannya, dapat kedamaiannya, dapat kesabarannya, dapat rahmatnya, dapat rahimnya, dapat semuanya. Itulah kebodohan kita selama ini. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa membuka, ya, kode rahasia yang tersimpan dalam diri. Dan kalau itu terbuka kode rahasia itu, kita akan mengalami kehidupan yang tanpa batas dalam segala dimensi kehidupan. Kan saya sering memberikan ilustrasi. Kenapa Pandawa itu menang ketika perang melawan Kurawa? Satu rahasianya. Guru mereka sama-sama Sri Krishna, sama gurunya, sama Krishna gurunya. Tapi saat mereka sebelum berperang datang kepada Sri Krishna, yang diminta oleh Kurawa itu adalah senjata dan tentara. Tapi yang diminta oleh Pandawa Krishnanya. Kurawa itu melambangkan orang yang sudut pandangnya itu selalu silau dengan materi. Dia melihat seakan-akan tentara dengan senjata kalau dikuasai oleh dirinya dia akan menang perang. Tapi pihak Pandawa melihat sesuatu yang berbeda. Dia tidak lihat harta, dia tidak lihat yang lain. Yang dia lihat adalah pemilik hartanya. Yang dia lihat adalah pemilik senjatanya. Siapa? Krishna. Pinter gak itu? Pinter. Karena sekalipun tentara dikuasai Kurawa, senjata dikuasai Kurawa, tombolnya dikuasai Krishna. Kalau tidak ada komandan dari Krishna, nggak bisa semuanya berdaya. Makanya perang Baratayuda itu dimenangkan oleh Pandawa, karena Pandawa itu saat datang pada Krishna tidak meminta apapun kecuali minta supaya Krishna menjadi saisnya. Dan berdiri ya di keretanya Pandawa di depan. Siapa yang mau nembak Pandawa? Krishnanya di depan. Tentara sana kan bawahannya Krishna. Jadi kenapa selama ini perang Baratayuda di sini kalah? Kenapa kalah? Karena kita menggunakan sesuatu yang ecek-ecek dalam diri. Pernah nggak kita berdoa kepada Allah? Ya Allah, cukuplah Engkau, ya Allah, cukup Engkau.
Doa kita panjang, minta ini, minta itu, tetek bengek. Ya teteknya ya bengeknya. Doanya panjang ngajarin Tuhan. Doanya panjang seakan-akan kita yang lebih tahu dari Tuhan. Makanya Tuhan suka bingung. Nih yang Tuhan, elu apa gue, kata Tuhan. Kok ngajarin Tuhan ya supaya ini itu. Makanya lihat ya, perjalanan semua orang-orang spiritual di puncak kesadarannya cuman satu doanya, hasbi Allah. Tetapi bermutu ya, bukan ngikut-ngikut. Kalau kita kan cuma ngikut-ngikut. Orang lain bilang hasbi Allah, bilangnya hasbi Allah, hasbi Allah. Ntar dulu, lu udah kenal gak sama Allah? Bagaimana kamu bisa merasa cukup dengan Allah? Bagaimana kata-katamu itu berarti dan berharga? Bagaimana ada bobot dalam kata-katamu itu kalau kamu tidak pernah kenal siapa yang kau sebut itu? Asmanya gak tahu, sifatnya gak tahu, afalnya gak tahu, Allahnya gak tahu, tapi sembarang kita bilang hasbi Allah. Makanya doanya para nabi, para rasul yang sudah mencapai kesadaran, getarannya luar biasa, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Karena saat mengucapkan itu, antara pikiran, kata dan tindakannya itu selaras, bersekutu semuanya menjadi satu kesatuan. Jujur, kita pikirannya kemana, kata-katanya kemana, tindakannya juga kemana, nggak jujur, nggak selaras. Makanya tidak powerful, nggak ada dampak. Banyak yang mewiridkan hasbi Allah ya, tiap pagi 100 kali, sore 100 kali, malam 100 kali, hanya wirid saja di mulutnya, tapi dia mengucapkan itu tanpa kesadaran, gak ada energinya, gak ada energinya. Yuk sekarang saya akan buka sedikit clue-nya saja, karena ya kode rahasia itu tidak mungkin saya bukakan sembarangan pada orang sembarangan. Makanya Allah saja mengatakan watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Perumpamaan ini aku buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Nah, kita bahas dulu siapa orang yang berilmu. Apakah yang berilmu itu yang sekolahnya S1, S2, S3 itu? Kalau disebut orang berpengetahuan, yes, karena dia belajar knowledge. Apakah mereka yang sekolah tinggi itu punya keterampilan menyelesaikan masalah dalam hidup? Belum tentu. Apakah mereka punya kesadaran untuk bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup apa adanya? Belum tentu. Yang ada apa? Yang ada kebanyakan manusia sekarang ini hanya rakus pada yang dia ingin dan benci pada yang tidak dia ingin. Itu aja manusia. Sekolahnya setinggi apapun begitu kok kebanyakan. Serakah pada yang dia ingin dan kemudian benci pada yang dia tidak ingin. Itu aja manusia. Dan siapapun yang saat ini adalah rakus pada yang dia ingin dan kemudian benci pada yang tidak dia ingin, sebetulnya dia sedang menolak hukum alam. Disitulah sumber penderitaan. Makanya mau sekolah setinggi apapun, kalau masih seperti itu, Anda masih menderita. Siapa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri? Yang sudah tidak serakah pada yang dia ingin, yang sudah tidak membenci apapun yang terjadi sekalipun itu tidak dia ingin. Dia percaya di belakang semua itu ada sang kehadiran. Dia percaya di belakang itu ada sang keberadaan. Dia percaya di balik semua yang terjadi, diinginkan atau tidak diinginkan, ada pesan semesta yang sedang disampaikan kepadanya. Dia tangkap pesannya. Itulah orang bijaksana. Jadi siapa yang berilmu itu? Mari kita runut ke belakang, ya. Kita runut ke belakang. Apa sih ilmu yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad? Apa sih ilmu yang diajarkan Allah kepada para nabi, para rasul yang lain? Apa? Ilmu apa? Karena kalau kita berbicara ilmu banyak, ada matematika, ada fisika, ada kimia, belum lagi ada teknik. Betul? Teknik pun macam-macam. Wah, banyak. Yuk kita lihat. Di Quran kan Allah berfirman sederhana sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah pada apa?
Karena tiap tahun jadi panitia muludan. Apal ayat itu, ya, apal. Sesungguhnya pada diri seorang utusan Tuhan itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah teladan yang sempurna. Itulah sesungguhnya info dari Allah. Itu adalah kode rahasia. Teladan yang sempurna tentang apa? Liman kana yarju. Liman kana yarjullah. Yarju, roja, itu artinya berharap. Bagi orang yang berharap Allah, bagi orang yang ingin jumpa dengan Allah, bagi orang yang ingin merasakan kehadiran Allah, itu ilmunya. Dan kalau Anda mendapatkan itu hari ini, di sini saat ini, wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Tahu yaumal akhir? Tahu yaumal akhir? Kalau di Quran ada yaumal akhir, selalu saja kita berbicara hari kiamat. Kalau kita berbicara hari kiamat, selalu aja berbicara hancurnya alam semesta ini. Gak nyambung. Kiam itu artinya bangkit. Jadi hari kiamat itu bukan hari hancurnya alam semesta, hari kebangkitan kesadaranmu. Kapan kamu sadar? Bangkit sekarang juga. Itulah kiamat. Maka Rasul memberikan ilustrasi, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sedekat itu kepadamu. Kamu sadar hari ini kau mengalami kiamat. Makanya kiamat ditandai dengan gunung-gunung hancur, gunung-gunung diperjalankan. Gunung itu bukan gunung Galunggung, bukan gunung Merapi. Gunung itu adalah simbol rahasia dari puncak kesadaran manusia. Makanya ketika kiamat terjadi, hari kebangkitan di sini terjadi. Bangkit dirimu dari kesadaran, bangkit dirimu dari tidur panjangmu, bangkit dirimu dari lupamu pada jati dirimu. Hari ini akan mengalami kiamat yang sebenarnya. Jadi apa wal yaumal akhir itu? Yaumal akhir itu adalah hari kemudian. Catat. Apa? Hari kemudian tahu? Masih bingung juga. Hari kemudian itu adalah hari setelah hari ini. Gitu aja kok. Cuman kita selama ini begitu dengar yaumal akhir, selalu saja nanti. Yaumal akhir nanti. Ya Allah, kalau kita belajar agama nanti lagi, nanti lagi, nanti lagi, terus sekarang kamu mau apa? Waktu yang sesungguhnya punya kamu itu di sini, saat ini, sekarang. Itu yang nyata. Nanti itu belum ada. Nanti di masa depan belum ada dan belum tentu terjadi pada dirimu. Siapa yang menjamin kalian bisa hidup sampai besok? Surga nanti, neraka nanti. Gimana sih nanti semua? Surga neraka pun di sini, saat ini, sekarang. Mau damai atau tidak damai ya terserah kamu. Mau sakit hati nggak sakit hati ya terserah kamu. Mau marah nggak marah ya terserah kamu. Pilihan ada pada kamu. Damai surga, marah-marah neraka, baperan neraka, cuek surga. Itu aja kok. Gitu kok. Orang marah-marah, kita mau sakit hati urusan kita. Mau memusahkan hati atau tidak kan urusan kita. Lah segala-gala kau masukin hati, ya jadi neraka, terbakar oleh kemarahan orang lain. Sesederhana itu kok. Sesederhana itu. Ayo ulangi lagi. Sesungguhnya pada diri seorang utusan Allah itu ada contoh teladan yang sempurna. Contoh tentang apa? Liman kana yarjullah. Contoh tentang cara kamu bisa merasakan kehadiran Allah. Contoh tentang cara kamu bisa mengakses harta karun yang terpendam yang ada di dalam dirimu. Contoh tentang cara kamu meniti ke dalam diri. Contoh tentang cara kamu bisa berdialog dengan Allah Tuhanmu yang lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Jelas sekali. Dan kalau hari ini kau bisa mendapatkan kode rahasianya, kode rahasianya, akibatnya apa? Wal yaumal akhir, besok, lusa, setelah hari ini, wa zakarallaha katsira, kamu bisa ingat Allah banyak-banyak.
Ayo, jumpa saya dulu, ingat saya dulu. Tuh kan udah pintar. Ulangi lagi. Jumpa saya dulu, ingat saya dulu. Jumpa dulu baru ingat. Ingat itu kan ada syaratnya. Syaratnya harus jumpa dulu. Jadi kalau bisa jumpa dengan saya saat ini, wah yaumul akhir, besok lusa, ingat gak sama saya? Ingat gak? Ingat. Kecuali yang amnesia. Tahu nggak? Aslinya orang-orang sebelah sini nih, orang-orang sebelah sini. Ini orang sebelah sini tuh aslinya itu dulu penduduk Mars. Nah aslinya yang sebelah sini nih, yang di kanan saya, ini aslinya dulu penduduk Venus. Yang sebelah sini. Jadi orang-orang sebelah sini yang dari Mars ini, dulu itu ya menciptakan teleskop teropong ngintip kehidupan di Venus. Diintip, di Venus banyak yang cantik. Gitu dulu yang sebelah sini tuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi rekreasi ke Venus. Jadi hijrahlah mereka ini dari Mars ke Venus. Dan di Venus terjadilah interaksi antara penduduk Mars dengan Venus. Interaksi itu mendalam. Akhirnya terjadilah jatuh cinta dan menikah. Jadi seserahannya terjadi dari Mars ke Venus. Seserahan terjadi di Venus itu luar biasa. Selesai seserahan, penduduk Venus dan Mars itu masih sadar kalau mereka tuh berbeda dari planet yang berbeda. Di situ mereka masih saling menghargai. Jadi ketika Mars itu menampilkan budaya Mars, yang Venus bilang, maafkan saja, karena mereka kan dari Mars, beda dengan kita. Gitu. Ketika penduduk Venus itu menampilkan keakuan Venusnya, yang Mars juga bilang, terima saja, terima. Mereka berbeda dengan kita. Makanya sepanjang kehidupan di Venus itu, Anda penduduk Mars dengan penduduk Venus, di situ terjadi harmoni. Gak ada pertikaian. Gak ada. Nah lalu mereka itu memutuskan untuk bulan madu di bumi. Makanya mereka pada hijrah dari Venus ke bumi. Selesai bulan madu, begitu bangun tidur pagi, kebablasan, amnesia semuanya. Mereka lupa kalau mereka dari planet yang berbeda. Karena amnesia, disitulah mereka mulai saling memaksakan perbedaan. Suamiku harus seperti yang aku mau. Istriku harus seperti yang aku mau. Pertikaian tidak bisa dielakkan lagi sampai sekarang. Ini bahayanya amnesia. Dan sekarang itu kalian udah amnesia semua. Lupa kalau kalian itu berbeda. Maka di Quran diingatkan, laki dan perempuan itu adalah pasangan. Suami istri itu pasangan. Namanya pasangan itu ya beda. Kiri kanan. Kalian beli sandal nggak pernah kiri kiri. Kalau kiri kiri ya dipakai jatuh. Nggak pernah juga kanan kanan. Kalau kanan kanan juga jatuh. Di samping jatuh juga nggak serasi. Supaya serasi kiri kanan. Gitu aja nggak ngerti-ngerti dari dulu. Terus aja setiap tahun memperingati ulang tahun pernikahan. Ceritanya udah yang ke 70 tuh berapa tuh? Masih berantem juga. Masih merasa paling bener juga. Betul nggak? Masih saling menyakiti. Kalian tuh amnesia. Ya lihat lagi sini. Jadi kalau hari ini kita bisa memecahkan kode rahasia untuk meniti ke dalam diri, kita jumpa dengan jati diri kita sendiri. Wal yaumil akhir, besok lusa setelah hari ini, kau akan ingat Allah banyak-banyak. Dan ingat Allah tuh gak ada suaranya. Yang suka ribut itu nyebut-nyebut nama Allah, itu bukan ingat itu nyebut.
Udah belajar agama tahunan, beda nyebut sama ingat aja nggak kelar-kelar sampai sekarang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi apa lo? Zikir. Lo lagi nyebut. Zikir itu bahasa Arab, artinya ingat. Ingat tuh nggak ada suaranya. Dan ingat itu nggak perlu pakai pengeras suara, nggak bikin berisik orang sekampung. Betul nggak? Saya tanya nih jujur, ingat nggak sekarang sama orang tua? Saya tanya sekali lagi, ingat gak sekarang sama orang tua? Ada suaranya? Nah itu ingat. Gitu aja, dari dulu gak bisa-bisa. Makanya di Quran tidak ada perintah nyebut nama Tuhan, gak ada. Di Quran cuma ada perintah fazkurullah zikran katsir. Ingatlah Allah, ingat Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Bahkan berdiri, duduk, berbaring kau harus ingat kepada Allah. Maka di Quran dikatakan yang namanya ulul albab itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Bahkan saya sekarang sedang bicara, saya tidak bisa melupakan dia. Gak bisa saya. Dia pengen nangis. Gak bisa. Bayangkan kalau mengingat Allah itu harus selalu nyebut. Bayangkan, gimana kalian bisa menyelesaikan pekerjaan? Bagaimana kalian bisa berkarya di semesta ini? Padahal kita diutus ke semesta ini untuk memayu hayuning bawono, untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Ini ngerti nggak saya dari tadi bicara? Masih ingat sama orang tua sekarang? Kenapa bisa ingat? Karena kalian sudah jumpa, karena kalian sudah kenal. Siapa orang tuanya Pak Yudi? Kurang jelas, tolong diperjelas. Kabul, Pak Kabul. Ini saya belum pernah ketemu nih sama Pak Kabul. Saya pengen ingat sekarang. Kabul. Ingat gak saya? Ngerti maksud saya? Gimana caranya supaya saya ingat sama Pak Kabul? Ya ketemu. Gitu aja kok. Repot. Nah lihat saya sekarang. Jadi ilmu yang diberikan kepada para nabi, para rasul itu adalah kode rahasia untuk meniti ke dalam diri. Nah kenapa harus pakai rahasia? Kenapa pakai kode? Loh, sesuatu yang berharga tadi tidak mungkin dibukakan kepada orang sembarangan. Dan siapapun yang yang memiliki akses, berhak untuk mengakses itu, pasti ketemu loh kodenya. Nih yang sudah tahu kode rahasia meniti ke dalam diri, teruskan. Awas, kode itu jangan disimpan sembarangan. Nanti kalau kode ATM-mu disimpan sembarangan, ya habis tuh duitmu. Jaga. Yang belum tahu kodenya ya udah lupa. Buru-buru. Daftarkan ulang. Registrasi biar ketemu kode yang baru. Ada yang sudah dapat kode tapi bertahun-tahun gak pernah dipakai, lupa sekarang. Duh, gak bisa ambil uang. Buru-buru daftar lagi. Disitulah pentingnya para guru. Disitulah pentingnya para utusan. Disitulah pentingnya para penuntun jalan. Tugas mereka itu cuman mengingatkan kode rahasia itu pada setiap orang. Nih yang sudah pada lupa kode rahasianya, ntar saya ingetin. Gitu aja kok. Nah kalau kita sudah tahu kode rahasianya, masuknya itu mudah. Jadi yang bilang sulit itu karena nggak tahu. Makanya Allah bilang, segala sesuatu aku sampaikan kepada manusia dengan perumpamaan. Tetapi bagi mereka yang sudah tahu ilmunya, tidak ada perumpamaan. Semua akan berubah menjadi kenyataan. Sekarang saya tanya dulu, kalian mau perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan apa kenyataan? Nanti
Seumpama sudah selesai pengajian ini, semua dari ujung sana sampai ujung sini, pulangnya saya bagi uang, satu orang 10 miliar. Seumpama uangnya ada. Ya, gimana saya? Saya akan bikin umpama baru lagi untuk saya. Nah, kita ini selama ini hidup di alam perumpamaan, tetapi kita mengklaim seakan-akan kita sudah hidup di alam kenyataan, lupa bahwa kita belum tahu cara membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Betul kan? Iya. Nanti orang-orang yang soleh akan masuk surga. Nanti di surga itu ada sungai mengalir. Buah di sana dipetik, datang lagi. Dipetik, datang lagi. Gak habis-habis. Nanti. Itu perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan. Tapi kalian kok seneng? Seneng gak mau dibagi sama saya 10 miliar habis kajian ini? Seneng? Seneng ya. Udah kebiasaan kalian itu. Kebiasaan hidup di alam perumpamaan, dibodoh-bodohin aja seneng. Oh, nanti nih yang penduduk Mars ini di surga kerjanya memecahkan keperawanan. Seneng gak? Nanti. Seneng gak? Oh, seneng makanya pada sibuk sekarang. Kalian itu tidak bisa membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Bidadari di surga itu perumpamaan. Bidadari itu ada kaitannya dengan perempuan. Perempuan itu lambang dari jasmani. Itu artinya apa? Siapapun yang sudah bisa menciptakan surga di sini saat ini sekarang, gak baperan, gak gampang tersinggung, tidak pernah hidup dengan pembanding, jadi dirinya sendiri, makanya jasmaninya sudah jadi surga. Ini jadi bidadarinya bagi dirinya. Siapa laki-laki sejatinya? Ruhmu, jiwamu. Jadi sang jiwa sekarang sudah bisa menggunakan tubuhnya dengan damai karena sudah menemukan bidadarinya di sini saat ini sekarang. Nyata? Nyata kalau pakai ilmu. Di sini saat ini sekarang. Makanya ayat ini mengatakan wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada orang yang bisa memahami perumpamaan itu kecuali orang yang berilmu. Nah, pertanyaannya, ilmu apa? Ilmu tentang meniti ke dalam diri. Ilmu untuk menemukan siapa diri sejatimu. Karena kalau kita sudah tahu ilmu itu, kita tidak takut dengan kehidupan, tidak takut dengan kematian, bebas dari semua yang seperti itu. Kita menjadi diri-diri yang merdeka, damai setiap saat. Gitu. Mau punya ilmu begitu? Oke, saya lanjutkan dulu. Ini baru satu ayat, dari tadi nggak kelar-kelar. Yuk kita buka dulu rahasianya. Makanya Quran surat pertama apa? Al-Fatihah. Tahu artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah itu bahasa Arab, bukan pembukaan. Kalau ada alif lam dalam bahasa Arab itu artinya kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris the, ya, the kata sandang. The dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab alif lam. Jadi Al-Fatihah berarti alif lam dan Fatihah. Fatihah sendiri artinya adalah pembuka. Sudah pakai alif lam menegaskan kalau itu adalah alat untuk membuka. Ulangi, Al-Fatihah itu berarti kata benda. Kalau kata benda berarti alat. Kalau alat, ada barangnya dong.
Jadi surat Al-Fatihah itu yang 7 ayat itu ada barangnya. Ada barangnya. Nama barangnya adalah Al-Fatihah, kunci untuk membuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah ketertutupan dirimu dengan Tuhanmu. Itu Allah begitu dekat bersamamu, lebih dekat daripada urat tali lehermu, sedekat itu. Kok masih ada hijab, masih ada penghalang sampai sekarang kok belum merasakan kehadirannya. Lucu bukan? Nah, hijabnya harus disingkapkan. Kalau hijabnya disingkapkan, berai semua. Makanya surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Loh kok sama ya 7 ayat dengan simbolisasi dari leluhur kita tadi? Katanya Shirathul Mustaqim rambut dibelah 7. Apa kaitannya? Ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka mata kalbu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa bertatap wajah langsung dengan sejatinya diri kita, persis seperti ilmu yang diajarkan para nabi Allah pada para nabi, para rasul, agar kita bisa mengingat Allah banyak-banyak. Itulah intisarinya. Kok angka 7 banyak sekali ya? Coba perhatikan, angka 7 kita hitung. Al-Fatihah 7 ayat. Ayat itu bahasa Arab artinya tanda. 7 tanda. Cari 7 tanda itu. Kalau kau bisa menemukan 7 tanda itu, kau akan bisa menemukan kode rahasianya. Leluhur kita mengatakan Shirathul Mustaqim rambut dibelah 7. Ternyata kode rahasianya 7 juga. Kita pergi haji, muter di Ka'bah 7 putaran, 7 lagi. Kita mondar-mandir atas Safa dan Marwah 7 juga. Kita ambil batu melempar jumroh 7 juga. Ternyata kalau kita ingin kurban dan kurbannya adalah sapi, itu pun harus 7. Bukan ber-7. Salah kaprah. Makanya di Quran jelas yang harus dikurbankan oleh kamu itu sudah spesifik, yaitu sapi betina. Lagi-lagi sapi betina itu simbolik. Sapi betina Al-Baqarah. Ini bukan sapi jantan, betina. Kalian kurban sapinya malah jantan. Udah jelas kok di Quran. Ciri-ciri sapi betina itu 1, tidak muda. 2, tidak tua. Pertengahan. Apa maknanya? Kalau kamu belajar meniti ke dalam diri, jangan nunggu tua, keburu budek. Muda aja udah budek. Jangan terlalu muda. Karena apa? Terlalu muda belum bisa menyimpan kode rahasia. Karena di situ ada kode rahasia yang harus disimpan. Itu maknanya. Pertengahan, ya, mumpung masih hidup. Apa ciri berikutnya? Ciri berikutnya apa? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. Ciri berikutnya apa? Warnanya kuning, kuning tua. Ini malah hitam putih. Tapi kalau ngomong kayak yang bener, pedoman hidup saya Quran. Ntar dulu, Quran tidak bilang sapi yang untuk kurban itu warnanya hitam putih, kuning, kuning tua warnanya. Ayo jujur, Quran yang bilang begitu. Kemana aja sih? Karena kamu bacanya Arab terus. Setelah itu ngikutin orang. Apa kata orang yang diikuti? Walaupun tidak jelas. Padahal itu adalah perumpamaan. Udah berapa cirinya? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. 3. Kuning, kuning tua warnanya. Itu menceritakan spektrum kulit manusia. Jelas berarti sapi betina itu mengarah kepada kendaraan yang disiapkan Tuhan untuk memperjalankan sang jiwa kepada Tuhan. Mana kendaraan itu? Tubuh kita. Makanya tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, di situ ada kode rahasia yang harus kalau pecahkan. Dunia sains sudah membuktikan sekarang. Tubuh tersusun dari sel. Sel tersusun dari DNA. Ternyata satu DNA bisa menyimpan 3 miliar kode rahasia.
Sekarang kalau 100 triliun sel dalam tubuh kita, 100 triliun kali 3 miliar. Berapa banyak data yang harus kita baca dalam tubuh kita. Dan selama ini kau tidak pernah membacanya. Padahal di Quran jelas, ikro kita baka, baca data itu ada pada dirimu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada data yang harus kau baca. Kalau kau bisa membacanya, pintar kamu. Selama ini mata kita keluar terus, tidak pernah ke dalam. Padahal perintah di Quran, ikro kita baka, baca kitabmu. Di situ ada sejumlah data dan informasi yang harus kau tahu. Oke? Kembali lagi pada Al-Fatihah tadi. Jadi Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Kalau pembuka berarti kata benda. Kalau kata benda berarti alat dong. Betul? Lihat surat Al-Fatihah. Huruf pertamanya aja ba. Betul? Saya tanya, huruf pertama Al-Fatihah apa? Alif, Pak. Udah berapa tahun kau beragama? Saya nanya huruf pertama surat Al-Fatihah. Alif. Kalau huruf pertama hijaiyah, ya alif. Kan pertanyaan saya huruf pertama surat Al-Fatihah apa? Ba. Dan ba itu titiknya kan di luar. Betul? Masih di luar. Nah ternyata ba itu bisa diartikan babun, pintu. Setiap pintu kan ada kuncinya. Nah kalau kalian lupa naruh kunci, repot. Sekarang kunci masuk rumah pun udah pakai kode. Betul nggak? Iya. Masuk hotel sekarang nggak pakai cetrek, nggak gitu lagi. Pakai kartu. Ditempel, tak, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Itu pakai barcode namanya. Jadi pakai barcode. Jadi si kartu itu kemudian dicas. Ketika dicas dia menggunakan sistem kuantum. Jadi itu frekuensinya sudah disesuaikan. Nah begitu, tek gitu ke kamar itu bisa dibuka. Nah kartu lain yang bukan kamar kita nggak bisa dibuka. Itu terkuantisasi, frekuensinya cuma satu. Itu satu kode rahasia. Itulah kenapa manusia harus belajar fisika kuantum. Kuantum dari kuanta itu terkuantisasi. Semua itu bersifat diskrit. Satu digit saja nomor telepon, tidak mungkin WA bisa nyasar. Nggak usah khawatir, karena semua sudah terkuantisasi. Satu frekuensi. Pusing kan? Udah, supaya tidak pusing, saya stop bicara itu. Nanti kalau saya bicara teknologi kalian nggak ngerti. Bicara Al-Fatihah aja udah pusing. Betul nggak? Nah jadi ba itu apa? Batu babun. Tapi ba juga bisa berarti baitullah. Baitullah itu artinya rumah Tuhan, rumah Allah. Kan kita ingin jumpa dengan dia. Ya jelas dia sudah ngasih alamat kok. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalau punya orang yang beriman, itulah rumahku. Nah supaya ba ini bisa dibuka, kita harus ketemu sin. Setelah ba kan sin. Keren banget tuh. Ini kalau saya kaji huruf per huruf sampai huruf nun, gak selesai 10 SKS kuliahnya. Gempor kalian, gak bisa berdiri lagi. Apa tuh sin? Loh kalian sering baca. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Gak sadar. Siapa sin itu? Aduh, pengen nangis saya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
Gak usah banyak-banyak bacanya. Kita minta kepada Allah, ya Allah sambungkan aku dengan Toha, sambungkan aku dengan Yasin, Siapa Yasin? Habibillah, orang yang sudah dicintai Allah. Siapa Yasin itu? Yasin itu adalah para rasul, para nabi. Itulah utusan Tuhan yang akan membantu kamu membuka kode rahasia tentang Mbak. Makanya Mbak ini tidak akan bisa dibuka kode rahasianya kalau kau belum ketemu dengan Sin. Begitu Mbak dibuka, begitu kodenya, aksesnya sudah kau dapatkan dari Sin, dari Toha. Berikutnya apa? Kau akan dapat Mim. Mim itu adalah ma'rifat, mengenal. Siapa yang kita kenal? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lengkaplah surat Bismillahirrahmanirrahim. Ba, Sin, Mim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampailah pada dia. Sampailah pada sifatnya dia. Kenapa? Kalian tidak akan pernah merasakan hangatnya api kalau kalian tidak pernah menyentuhnya. Dan kalian tidak akan pernah merasakan sejuknya air kalau tidak pernah menyentuhnya. Kalian tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kalian tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kalian hanya akan bisa merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Terus ya, begitu kita sudah buka Ba, kita sudah dapat kode rahasia dari Sin, kita sudah dapat Mim, kita sudah sampai kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya menjadi sifat kita. Kita sampai pada sumbernya cinta. Begitu kita sampai pada sumbernya cinta, maka kita mulai bisa mencintai. Berhenti kita ingin dicintai. Berhenti merengek-rengek untuk diperhatikan orang. Kenapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena segala puji habis buatmu ya Allah. Setelah kita mengaturkan segala puji bagi Allah, habis buatmu ya Allah. Tidak ada pemberian yang aku lakukan ya Allah. Tidak ada. Karena aku hanya dipakai oleh Engkau menjadi magalantara untuk menjadi kepanjangan tanganmu untuk memberi kepada siapapun. Tidak ada orang yang aku tolong ya Allah. Tidak ada. Karena semua pertolongan darimu. Tanganku hanya digunakan Engkau untuk menolong mereka. Hilang semua. Perasaan diri kita berjasa. Hilang semua. Disitulah kita bisa memasuki rasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Engkau adalah Rob, Engkau adalah keberadaan, Engkau adalah kehadiran. Kehadiranmu di setiap ruang dan waktu cukup membuat segala sesuatu itu terjadi. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta tanpa kehadiranmu ya Allah. Tidak ada. Maka aku tidak bisa menolak apapun yang terjadi. Karena semua terjadi karena kehadiranmu. Semua terjadi karena ada keberadaanmu di belakangnya. Selesai. Baru kita mengucapkan kalimat yang kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim. The day with love. Start the day with love. Fill the day with love. Awalilah harimu dengan Rahman dan Rahim. Isilah harimu dengan Rahman dan Rahim. Awali pagi-pagimu dengan cinta kasih. Dan isilah hari-harimu dengan cinta kasih. Ketika bangun tidur, katakan pada dirimu, Tuhan, terima kasih atas hadiah kehidupan yang masih Engkau titipkan padaku. Jangan pernah ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan pernah ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Izinkan aku menjadi sumber cintamu. Izinkan aku menjadi sumber sukacitamu. Izinkan aku menjadi sumber kedamaian ya Allah. Kemanapun aku pergi, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan kedatanganku. Start the day with love. Fill the day with love. Isilah hari-harimu dengan cinta. Hadiah dari cinta, hadiah dari mencintai adalah dicintai. Apa yang akan terjadi setelah itu? Kalian akan berkelimpahan. Kalau hari ini kalian makan pun masih susah. Kalau hari ini uang pun masih sulit datang. Kalau hari ini semua teman-teman baik menjauh dari kamu. Kalau kali ini orang tidak merindukan kamu. Tanyalah pada dirimu, ada apa dengan diriku?
Setelah fase Ar-Rahman, Ar-Rahim, berikutnya apa? Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau yang berhak menghukum ya Allah. Hanya Engkau yang berhak menilai ya Allah. Kau akan terbebas dari kebiasaanmu menilai dan menghukum siapapun. Kau akan mulai bisa menerima semua orang apa adanya. Ukur setiap orang berdasarkan ukuran orang itu. Jangan ukur orang menurut ukuranmu. Karena semua akan menjadi salah. Salah alat ukurnya. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong ya Allah. Hanya padamu. Apa minta tolongnya? Ihdinas syiratal mustaqim. Minta tolongnya cuma satu. Tunjuki aku ke jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat saja. Tunjuki aku ke jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Hanya itu ya Allah. Wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya, yang harusnya menjadi temanmu dalam hidup. Keren gak surat Al-Fatihah? Lalu dipungkas dengan huruf nun. Selesai. Ba itu titiknya di luar, tapi nun pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Sekarang penglihatanmu gak keluar lagi ke dalam. Loh, kok saya sakit hati? Kemarin waktu awal perjalanan kita mengira sakit hati buatan orang. Begitu sudah sampai pada nun, lihat ke dalam. Ini dari mana nih sakit hati itu asal usulnya? Oh, ternyata sakit hati berasal dari keinginan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Lalu ketika orang tidak seperti yang saya mau, saya jadinya sakit hati. Sadar kalau sakit hati buatanmu, bukan buatan orang. Mulai sekarang, saya stop menginginkan orang seperti yang saya mau. Saya hanya ingin saya aja menjadi yang terbaik. Mulai hari ini saya akan ungkapkan cinta. Saya stop memaksakan cinta. Mulai hidupmu penuh berkah. Keren gak kalau gitu? Sebentar, belum keren. Kalau belum tahu kode rahasianya, emang udah ketemu sin? Ketemu dulu ya, ketemu dulu, cari sin yang bisa membuka rahasia ba itu. Selesai satu episode, baru mengerti, oh ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka rahasia diri. Oh ternyata angka 7 sudah aku temukan dalam diriku. Oh ternyata di balik angka 7 disitulah kode rahasianya. Makanya Isra Mi'raj tanggal 27 7 belakangnya. Betul? Iya. Quran surat Al-Isra 17 7 juga belakangnya. Salat berjamaah 27 7 juga belakangnya. Luar biasa ya. Kalian taunya jamaah itu kalau kalian ngumpul di masjid aja. Itu juga jamaah secara syariat, tidak salah. Tapi ada jamaah yang lebih keren lagi. Karena sholat itu sebetulnya adalah jamaah. Jamaah antara dirimu dengan Allah. Jadi kalau ngumpul orang 1000 orang di masjid tiap hari tetapi tidak ngumpul bersama Allah, hakikatnya belum jamaah, baru jamaah secara syar'i. Terus ya, kaki. Awas. Kaki harus beradu. Nanti supaya setan gak lewat. Setan itu lewatnya bukan lewat kakimu, apalagi roromehen. Sionen. Setan itu lewat sini. Setan itu pikiran gelapmu. Saat kamu sudah memutuskan nanti malam akan tahajud, kemudian nanti malam sudah bangun, alarm sudah bunyi, kemudian tanganmu kan yang menyetop alarm. Tangan siapa itu? Sampai sekarang masih belum kenal sama setan. Tadi malam saya nggak jadi tahajud karena apa? Begitu alarm bunyi dimatikan. Sama siapa? Sama setan. Setan sekarang sudah bisa mematikan alarm. Masih belum jelas, pagi-pagi lihat itu setan di cermin. Ternyata setan itu huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga. Eta anu ngomong setan. Lanjut.
Setelah selesai satu episode, terbuka tuh Al-Fatihah, masuk alif lam mim. Luar biasa. Itu kode lagi, kode rahasia lagi. Kalau belum terbuka Al-Fatihah, nggak ngerti alif lam mim, nggak ngerti. Kalau bagi saya secara pribadi, saya melihat alif lam mim tuh alifnya Allah, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammadur Rasulullah. Bagi saya alif lam mim itu adalah syahadat sejati. Saat saya bisa menyaksikan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, ya, sebagai satu kesatuan dalam diri. Begitu saya sudah sampai di sana, baru zalikal kitab. Ini kitab. Bukan itu lagi. Ini kitab, bukan itu. Ini air. Kalau masih di sumur itu air. Kalau masih di sana itu air. Tapi kalau sudah dekat kan bukan itu, ini. Tugasmu dalam hidup itu memindahkan itu menjadi ini. Makanya zalikal kitab, asalnya itu kitab, harus dirubah menjadi ini kitab. Kitab yang mana? Kitab sejati yang ada pada diri. La raiba fi, tidak ada lagi keraguan. Hudal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang sudah mengambil janji mengangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat apa yang Allah tunjukkan, itulah takwa. Versi Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Bagi yang bertakwa, berikutnya apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Indah. Mulai kalian bisa mengimani yang gaib. Kenapa? Yang gaib sudah nyata dalam dirimu. Kalau masih gaib, gimana bisa iman? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah kau bisa mengimani yang gaib, karena yang gaibnya sudah nyata dalam dirimu, kau sudah menyaksikannya, maka barulah kau bisa mendirikan sholat. Sholatnya jadi khusyuk, sholatnya jadi bisa mengingat kepada Allah. Keren banget. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Gitu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru bisa berbagi. Apa yang dibagikan? Subhanallah. Membagikan ikan, mereka hanya makan ikan. Tapi kalau membagikan kail, mereka bisa cari ikan sendiri. Makanya orang yang berilmu tidak pernah membagikan ikan, dia bagikan kailnya. Silakan. Kenapa? Ikan terlalu banyak dalam dirimu. Maka di Quran surat Al-Kahfi itu cerita tentang laut dan ikan luar biasa. Dalam dirimu ada laut yang sangat luas, dalam dirimu juga ada ikan. Dan ikan itu bersembunyi di balik batu. Itu kata surat Al-Kahfi. Di mana batunya? Temukan Hajar Aswad dalam dirimu. Di situ bersembunyi. Ada kode rahasia lagi. Tetapi jangan khawatir, karena kode ini sudah aku berikan kepada mereka yang berilmu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Terus. Sampailah di Quran surat An-Nas. Kebuka semua rahasianya. Luar biasa enggak? Gitu enggak ngaji selama ini? Terlalu sibuk memperbaiki makhraj. Watil kal amsal sa. Naon teh hatosna? Teuing. Sampai nggak peduli isinya apa. Saya bukan menyepelekan itu, silakan kalian kalau mau belajar bahasa Arab ya silakan. Tapi jangan kalau sudah selesai membacanya benar sesuai mahrojnya, jangan merasa sudah selesai. Pesannya apa? Ini surat loh, surat itu ada pesan di dalamnya. Makanya Quran itu berbeda dengan kitab suci yang lain. Di kitab suci yang lain adanya pasal, ayat. Di Quran itu surat loh ini. Gak ngerti-ngerti dari dulu. Surat itu untuk dibaca dan dipahami isinya apa. Kan gitu, ya. Baca terus. Surat dari siapa, Bu? Anak saya. Di mana anak ibu? Di Rusia. Jadi bahasanya apa? Rusia dong. Kirim surat sama ibu. Iya. Senang ibu. Senang luar biasa. Surat dari anak. Udah dibaca? Sudah. Berapa kali? 1000 kali. Ngerti isinya, Bu? Teuing. Isina naon?
Padahal beritanya anaknya kecelakaan di Rusia karena nggak bisa baca bunga, dasar. Paham maksud saya? Oke. Banyak kalau gitu kode rahasia harus dibuka. Nah sekarang saya mau kasih tahu. Orang bisa baca DNA, ada kodenya? Ada. Sekarang ya di pemerintah ada khusus ya lembaga forensik yang menggunakan alat-alat yang canggih untuk membaca kode rahasia DNA. Apakah si A dengan si B ini satu keturunan atau tidak? Makanya kecelakaan pesawat kan yang diperiksa bukan korbannya, yang diperiksa ini adalah keluarganya. Supaya apa? Supaya nanti ketahuan ini kaki siapa, ini tangan siapa. Karena sudah berantakan gak dikenali lagi. Tapi bisa digabungkan, ini kaki siapa, tangan siapa, bisa. Hanya dengan cara membaca kode DNA-nya. Ada kode rahasianya. Nah gimana membacanya? Oh kalau saya bicara ini kalian gak ngerti. Harus belajar ilmu namanya polimer. Nah di situ kita harus belajar namanya rantai molekul. Bukan hanya itu, harus belajar orbit molekul. Atom aja gak ngerti, gimana molekul? Harus belajar ya matematika. Ya matematikanya bukan berhitung. Ya matematikanya harus belajar aljabar linier. Kalian akan berhadapan dengan matriks ukuran bukan 4x4, 1000 x 1000. Gak bisa dipecahkan pakai tangan, harus pakai komputasi. Nah, itu namanya berpikir komputasi. Masuk tuh ilmunya di situ. Gak belajar apa-apa, tiba-tiba udah ngomong kemana-mana. Ngalamin juga enggak. Luar biasa. Dasar si pembohong yang pengecut. Ya. Baik, saya akan teruskan dulu. Makanya ada ayat yang sangat saya kagumi. Ini ayat ini luar biasa nih. Ini kode rahasia juga nih. Sebetulnya ini kode-kodenya ini banyak sekali ya. Cuman saya tidak mungkin pecahkan semuanya ya. Pokoknya hari ini saya tidak membagikan cara memecahkan secara langsung, tetapi paling tidak Bapak Ibu mikir ya. Kan sudah saya kasih clue-nya tadi. Kalau ingin ketemu rahasia ba supaya kebuka, maka kita harus ketemu sin. Itu aja. Ya. Ketemulah sin. Semoga saya doakan semoga kalian bertemu. Oke, baik kita lihat. Pernah nggak baca ayat ini? Ini surat Al-Hijr nih, baru ayat 87. Saya tanya sekali lagi, pernah nggak baca ayat ini? Pernah. Bahkan mungkin sudah 30 kali. Karena sudah 30 kali Ramadan. Kan tiap Ramadan baca toh? Iya. Saking sibuknya itu baca sampai nggak ngerti yang dibaca apa. Baik kita lihat ayat ini, keren sekali. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 tanda yang harus kau baca berulang-ulang. Keren banget. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 tanda. Tanda bukan ayat. Karena ayat itu bahasa Arab harus diterjemahkan ke dalam bahasa kita. 7 tanda yang kau baca berulang-ulang. Dan kalau membaca itu berulang-ulang, pintar. Melampaui pikiranmu yang terbatas. Memasuki kecerdasanmu yang tanpa batas. Banyak yang nanya sama saya, mungkinkah kita bisa melampaui pikiran yang terbatas, memasuki kecerdasan yang terbatas? Bukan mungkin, sangat bisa. Ulangi lagi. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 tanda yang harus dibaca berulang-ulang. Itulah sesungguhnya bacaan yang paling agung. Oke? Kenapa bacaan paling agung? Karena yang dibaca dia yang maha. Kok 7? Luar biasa. Nah kalau saya ungkap rahasia ini lebih dalam lagi, oh subhanallah ya, lebih dalam lagi ya. Di sini ada kode-kode rahasia, ya sayang sekali ya banyak yang tidak tahu. Oke, saya akan buka sedikit lagi. Ini supaya penasarannya tambah dalam. Nah jadi hari ini kompetensi yang saya bangun cuma satu, penasaran. Itu aja. Mari kita lihat ya. Surat An-Naba itu ayat yang ke-12. Coba lihat ayat ini. Keren banget ya.
Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 yang kokoh. Di atas kamu 7 yang kokoh. Luar biasa. 7 lagi. Kode rahasianya muncul lagi. 7 lagi. Wah, keren sekali ya. Kalau kita bisa menemukan rahasianya. Sekarang saya tunjukkan lagi ayat lain. Ayat lain. Ini juga kode rahasia. Ya. Kode rahasia. Kita lihat. Ya, surat Al-Mu'min. Ini Quran ya. Makanya hari ini kita berselancar di Quran. Agak banyak hari ini ayatnya. Yang luar biasa. Ini Quran surat Al-Mu'minun. Ya. Surat Al-Mu'minun. Ya. Kemudian nomornya 17. Nomornya 17 isinya menceritakan tentang kode rahasia 7. Coba kita lihat. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Taraik, 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 tarik. Tarik, tarik, tarikot. Tarik itu jalan. Jadi ini yang dikatakan secara simbolik leluhur kita. Bahwa Syiratal Mustaqim itu adalah rambut di belah 7. Quran yang bilang. Sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 jalan. Luar biasa. Sab'a taraik, 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 taraik. Ya. Torikot. Torik. Makanya kalau kalian berdiri di gang, di masjid, di Mekah. Orang mau lewat. Pasti polisi bilang, torik, torik, torik. Itu. Kalian mau. Habis haji, polisi bilang begitu. Torik, torik, torik. Bahasa Sunda nama, maneh tengah halangan jalan gitu. Jangan di situ. Itu jalan orang. Karena mereka tidak mau bikin pusing karena kita nggak ngerti bahasa mereka, maka mereka cuma bilang jalan, jalan, jalan gitu. Torik, torik, torik. Begitu naik pesawat pulang haji. Asalnya namanya Tatang. Langsung bikin pengumuman. Mulai sekarang nama saya Torik. Kela Tang. Kumaha bisa gitu. Ya Tatang jadi Torik kumaha. Tadi saya selesai haji di masjid. Saya dipanggil oleh orang Arab Torik. Nah tengah arti teh si Tatang mah. Disangkatan merengaran cenah geus haji. Ada Tatang gak di sini? Ya, sengaja saya panggil yang gak ada di sini. Jadi aneh ya. Pulang haji cuma ganti nama. Itu pun karena ada orang nyebut begitu. Kegeeran aja. Disangkanya namanya diganti katanya. Kadang-kadang ada juga. Saya pernah naik pesawat setelah umroh. Ada ibu-ibu. Nah, saya tanya, ibu gimana pengalaman umrohnya? Wih, umroh sekarang luar biasa katanya bapak. Wah, apa yang luar biasa? Saya ketika sedang mutar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada 3 pemuda kemudian mengajak saya cium hajar aswad. Dan jalan itu kosong, hanya saya yang cium. Terus menurut ibu siapa 3 pemuda? Kayaknya malaikat. Sebentar. Itu kalau malaikat di sana biasanya mintanya 350 real, Bu. Loh, kok Bapak tahu? Itu calo, Bu. Gak usah saya bilang alamatnya di mana. Yang jelas orang Indonesia. Jadi kalau orang lagi bingung itu di Masjidil Haram, biasanya suka mereka tahu nih bingung ya. Pengen cium tetapi takut kan gitu. Makanya terbuka yang bergerombol di Hajar Aswad teman-temannya dia juga. Malaikat katanya. 3 malaikat. Saya tanya, pakai peci enggak Bu malaikatnya? Iya katanya. Minta duit enggak? Iya. Berapa? 350 real enggak Bu? Iya. Memang malaikat situ senangnya 350 real Bu. Jadi bayangkan ya, orang ya karena kedangkalannya,
Karena kedangkalannya, kepolosannya, bayangkan saja ya, bisa mencium hajar aswad ditolong calo dan merasa seakan-akan sudah mencapai tingkatan spiritual yang tinggi. Lalu nanti diceritakan ke banyak orang seakan-akan dia disayang oleh semesta begitu. Luar biasa. Padahal haji itu kan tujuannya cuma satu. Sepulang haji itu kamu harus bisa ingat sama Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abakum. Selesai kamu menyelesaikan manasik, maka kamu ingat sama Allah. Tahu manasik artinya? Manasih. Tahu manasik artinya? Manasih gitu. Makanya meniti ke dalam diri itu kan sebetulnya manasih. Pasti nggak ngerti. Udah selesai sampai di situ aja. Telat mikirnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan. Sab'at taraik. 7 tarik. Temukan 7 jalan itu. Ada dalam dirimu. Duh, luar biasa. Kode lagi. Betul nggak? Jadi kalau saya buka nih, terus saja buka, kode-kodenya itu terbuka, terus terbuka. Makin penasaran. Betul? Sekarang kita lihat ayat lain. Ya. Ayat lain. Ya. Saya buka dulu Quran surat Yusuf nih, surat Yusuf ini kode juga nih. Ya. Kita lihat ayat yang ke-43. Hari ini berselancar di Quran ya, banyak sekali. Baik kita lihat. Wa qalal malik. Malik, milik, ya, sering diartikan raja. Padahal malik, milik itu kata dasar dari malaikat. Jadi semilik itu adalah malaikat tekad. Jadi yang berkata sebenarnya bukan raja, itu tekad, keinginan yang ada dalam diri. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina. Tuh, kan yang dilihat juga 7 ekor sapi betina. Awas ya, bukan sapi jantan. Kembali lagi, ini adalah kode rahasia. Keren ya. Makanya manusia diciptakan Tuhan berpasangan. Berpasangan itu bukan suami istri. Berpasangan itu adalah ruhani dan jasmani. Ruhani di Quran disebutnya laki-laki, jasmani disebutnya perempuan. Jadi sebenarnya kita ini sudah sepasang. Karena sepasang sudah sempurna. Gitu. Nah, lalu menikah apa? Menikah itu latihan untuk menerima perbedaan. Supaya kita jadi mantap dalam hidup. Karena nikah itu setengah agama. Makanya beruntung tuh yang bisa menikah. Berarti kalian sudah masuk universitas setengah agama. Karena disitulah kita latihan ya menerima perbedaan yang paling berat. Betul nggak? Iya. Dulu kan waktu sendiri pengen nikah. Udah nikah pengen sendiri. Dasar kalian itu nggak jelas. Enakan sendiri. Ya setelah bersama. Makanya sendiri enak bersama enak, betul nggak? Ya, enak itu sebetulnya di sini. Ayo kita lihat ayat ini. Jadi si Malik ini, Malik ya, waqalal maliku, Malik malak milik malakaini malaikat. Jadi malaikat itu makanya artinya tekad sebetulnya. Kekuatan terdalam pada diri kita. Oke. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Pusing kan baca ayat ini? Gimana 7 ekor sapi betina yang gendut dimakan sama 7 ekor sapi betina yang kurus? Kumaha? Kalau nggak tanya orang yang berilmu, pusing ayat ini. Ya. Iya, sama dengan pertanyaan gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas. Betul nggak? Iya, padahal kan gampang, ya toh? Iya, buka kulkasnya, ambil gajahnya, ya masukin aja, gitu aja kok. Cuma ditanya caranya aja kok. Masuk nggak gajahnya? Teing, gitu. Kan caranya aja.
Betul nggak? Iya. Ada yang tanya sama saya, guru, kenapa katanya kalau jodoh itu rata-rata laki-laki itu lebih tua daripada perempuan, atau paling tidak laki-lakinya seusia dengan perempuan. Jarang sekali laki-laki lebih muda daripada perempuan. Wah, saya bilang ini pertanyaan statistik nih. Jadi jawabannya harus agak ilmiah sedikit. Jawaban saya sederhana. Kenapa laki-laki harus lebih tua atau seumur dengan perempuan? Karena ketika perempuan itu sudah mulai peot, kan laki-laki juga mulai kabur matanya, jadi kan seimbang. Jadi peotnya nggak kelihatan. Itu maksudnya sebetulnya. Iya kan? Ketika istrinya mulai peot kan dia juga katarak, betul nggak? Coba, yang katarak nggak bisa lihat kan? Ya istrinya peot, kan aman. Itu sebetulnya. Ya udah, hiburan aja supaya kalian nggak ngantuk. Karena di belakang sana tadi udah ada mulai yang ngagaleong ya. Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi betina yang kurus. Ini terpaksa nggak dibuka di sini rahasianya. Tapi yang sudah dibuka rahasia oleh saya kan pasti ngerti kan? Masa nggak ngerti? Ngerti kan? Sapi yang gemuk ditelan sama yang kurus gitu. Berarti kalau ditelan masuk nggak? Ya masuk. Sama seperti Nabi Yunus ditelan ikan. Sama. Paham maksud saya? Stop sampai situ, takut kebablasan. 7 bulir yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Yang hijau ketemu yang kering. Ngerti? Iya. Kan begitu seseorang meniti ke dalam diri, sudah ketemu dengan kode rahasia yang 7, kan yang kering jadi hijau. Betul nggak? Yang panas jadi dingin. Betul nggak? Iya. Betul kan? Kok banyak yang bengong? Ya kan? Ya. Setan yang asalnya liar jadi dicangcang kan? Biar pusing sekalian. Nah ini kenapa pusing? Karena kodenya belum ketemu. Yang sudah ketemu kodenya ketawa-ketawa. Oh itu maksudnya. Hebat ya Quran. Quran itu isinya kode semua. Nah, makanya saya munculkan kode-kode itu. Keren gak? Keren sekali. Makanya hai orang-orang yang terkemuka. Nah orang terkemuka orang berilmu. Terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpi itu. Ya. Jadi tabir itu ya, oleh orang yang terkemuka, oleh orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berilmu, itu bisa dibuka tuh kodenya. Oh ini kodenya maksudnya ini. Bisa dibayangkan nggak sekarang? Kalian baca Quran bertahun-tahun, tapi nggak tahu kodenya. Dapat apa? Hah? Dapat capek dan sedikit sombong. Itu aja. Dapat capek dan sedikit sombong. Wah, apalagi kalau sudah one day, lanjut, wadah, luar biasa. Sampai taranga walaan salaki aja. Soleh bisa. Cek manehna. Ya. Nah, kita lihat ayat lain. Saya buka. Ini rahasia juga. Jadi sebenarnya kalau saya bukakan ini terlalu banyak ya, ini kode rahasia itu. Cuman ya sayang sekali ya kita tidak tahu. Tapi ini kan supaya para sahabat jadi bingung kan. Pokoknya ngaji dengan saya. Bingung itu udah bagus. Gitu. Bingung itu tandanya mikir. Ya. Berarti kalau bingung tuh bagus, mikir kan? Nah, yang parah itu kalau bingung enggak ngerti enggak. Nah itu. Jadi udah dari tadi gitu ngaji dengan saya. Bingung enggak, Bu? Enggak. Terus ngerti? Enggak juga. Nah itu yang berbahaya itu. Bingung enggak, ngerti enggak, itu yang berbahaya. Jadi kalau habis ngaji dengan saya puyeng gitu, bagus, itu masih ada tanda-tanda untuk jadi orang benar.
Kita lihat ayat ini. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ya. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. 7 langit. Nah. Ini lihat saya semuanya. Kalau saya bicara langit, pasti kalian keluar kan? Betul nggak? Mana langit? Itu yang biru katanya. Ya Allah. Di luar sana tidak ada langit, yang ada ruang kosong antar planet. Yang mana langit? Yang warna biru itu bohong. Kalau kita juga ke atas tembus, nggak ada kok. Malah kebalik kok. Begitu kita naik pesawat dari atas ke bawah, yang bawah malah kelihatan biru. Biru itu tipuan mata karena pembelokan cahaya, disebutnya dispersi cahaya bahasa fisikanya. Gunung dari dekat kelihatan nggak biru, tapi dari jauh kan biru, betul nggak? Deketin tuh gunung nggak biru. Ada nggak biru itu? Nggak ada. Kalau gitu langit biru ada nggak? Nggak ada. Nah, yang kalian sebut langit itu yang mana? Selama ini kan nggak jelas alamatnya. Nah, yang 7 lapis yang mana? Tahu lapis? Lapis legit. Kan ada kelihatan lapis-lapisnya. Nah, sekarang 7 lapis langit. Saha nu nyeuna? Gimana cara membatasinya? Yang ada tuh ruang kosong tanpa batas. Terus mana langit? Ternyata langit yang dibicarakan di Quran itu tidak keluar dari diri kita. Ini kode rahasia untuk meniti ke dalam diri. Makanya setelah bertemu 7 lapis langit dalam diri, puncak terakhirnya bertemulah puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Ternyata Nabi Muhammad pun menyampaikan ya, 7 lapis langit itu menyatakan 7 lapis kesadaran. Jadi langit itu lambang dari kesadaran. 7 lapis langit artinya adalah 7 lapis kesadaran pada diri manusia. Puncak kesadaran tertingginya namanya adalah Sidra Al-Muntaha, puncak kesadaran. Nah, yang 7 lapis kesadaran apa? Dilambangkan dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang pertama adalah lapisan kesadaran Adam, lapisan kesadaran Yahya, lapisan kesadaran Yusuf, lapisan kesadaran Idris, lapisan kesadaran Harun, lapisan kesadaran Musa, lapisan kesadaran Ibrahim, puncaknya lapisan kesadaran yang tertinggi namanya Sidra Al-Muntaha. Itulah lapisan-lapisan kesadaran yang harus kita capai. Nah, sekarang kita ada di lapisan kesadaran yang mana? Lapisan kesadaran yang paling rendah adalah Adam. Adam itu materi. Lapisan kesadaran materi. Coba. Lapisan kesadaran yang kedua, lapisan kesadaran Yahya. Yahya itu hidup. Hidup itu energi. Materi dengan energi itu setara. Kita ada di lapisan mana? Mohon maaf, kalau diuji materi pun kita tidak masuk. Kenapa? Ngerti nggak materi itu apa? Lolong boncolong. Melihat sesuatu nggak pernah tahu pesannya apa. Jadi lapisan kesadaran yang pertama aja kita belum tahu, gimana yang kedua? Gimana mencapai Sidra Al-Muntaha? Coba. Lolong bonconong. Kenapa? Karena masih tertutup mata kolbunya. Poek. Dalam kegelapan semuanya tidak akan terlihat. Makanya Allah bilang di ayat ini, maka lihatlah berulang-ulang, lihat berulang-ulang. 7 lapis langit itu kau lihat berulang-ulang. Keluar gitu. Bari Moyan. Itu namanya MUI. Tahu MUI? Moyan Unggal Isuk. Lagi apa kamu? Lagi lihat 7 lapis langit. Keluar ke sana. Lihat apa? Ya Allah. Allah mengatakan lihat olehmu berulang-ulang. Kan sama dengan tadi. Ya. Aku ciptakan dalam dirimu 7. Dan bacalah berulang-ulang. Hebat gak kode rahasia Quran? Keren gak? Luar biasa. Keren bagi yang sudah
tahu. Yang belum tahu boro-boro pengen bilang keren. Pusing. Nah makanya yang pusing saya ucapkan selamat. Kenapa kalian pusing? Karena selama ini tidak pernah ada keinginan untuk tahu. Terus aja disibukkan dengan bacaan, terus aja disibukkan dengan lagu, terus disibukkan dengan suara bagus. Maaf ya, agama itu bukan soal suara bagus, bukan soal bacaan bagus. Agama itu soal kesadaran. Sepanjang kita tidak menemukan kesadaran dalam beragama, sepanjang itu pula kita tidak sadar. Tidak sadar artinya apa? Pingsan. Tidak sadar artinya apa? Mabuk. Makanya orang mabuk sholat aja gak boleh. Kan di Quran ada kata-kata tidak boleh orang mabuk mendekati tempat sholat. Apa yang kita tangkap selama ini? Orang mabuk yang sedang minum khamar boro-boro ingat sholat. Siapa mah? Yang berbahaya itu mohon maaf, orang sholat tapi tidak tahu siapa yang disembahnya. Orang sholat tapi tidak ingat kepada Allah yang disembahnya, itu mabuk tuh. Bukan minum khamar. Allahu Akbar, jalan-jalan ke pasar. Begitu Allahu Akbar, gunting teh geningan diinjem ke tetangga. Oh tadi tengah dibalikan. Oh iya, lupa tadi suami motong-motong celana kolor. Katinggal eta gunting keur diasupkeun kana laci. Keur salat mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gusti langsung lompat eta ninggal. Iya gunting tadi tangan kita tadi hese. Untung we salat. Eta salatnya ngan gunting tapi nyembah Allah cenah. Begitu ditanya ari maneh tadi nyembah saha? Allah cenah. Ya Allah. Oh kaera. Nah eta mabok teh Ibu. Bukan minum khamar. Orang yang sedang minum khamar boro-boro ingat salat. Yang berbahaya itu orang salat tapi enggak ingat Allah. Tah eta mabok teh. Karena kita enggak ngerti. Pengertian mabok itu diartikan menurut otak kita sendiri. Tidak pernah ditanya maksud ayat itu apa. Makanya pantas kalau di Quran Allah mengatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat. Satu sholatnya malas, dua sholatnya ria, yang ketiga sholatnya gak ingat Allah. Walaupun ingat sama Allah ingatnya sedikit. Wala yazkurunallaha illa qalila. Yang ingat sedikit aja pada Allah munafik. Komo atuh nu teu ingat sama sekali. Nu sholat wae munafik atau komo nu teu sholat. Tapi jangan kecil hati. Ayah, tetangga saya itu sholatnya rajin. Terus, itu ngomongin orangnya. Tekun banget. Terus masalahnya apa? Tadinya dia mau, keur naon sholat. Maneh ge masih kena ngomongkeun batur. Lalu jawaban saya apa? Bu, sholat aja. Dia masih ngomongin orang tekunnya kayak gitu. Kamu mau sholat. Itu berpikir positif namanya. Ya. Itu orang pulang umroh, peditnya luar biasa. Umroh aja pelitnya kayak gitu. Gimana gak umroh? Itu berpikir positif namanya. Paham? Awas, jangan cari pembenaran. Kalian suka cari pembenaran. Mending kita sholat tuh. Jadi salah mengambil kesimpulan. Ya? Oke. Sudah banyak saya bukakan rahasia. Kode-kodenya banyak. Kalau saya bukakan lagi tambah panjang. Nah, supaya bingungnya tidak kepanjangan, stop sampai di sini. Karena nanti saya juga jadi bingung kalau kalian tambah bingung. Karena kalau saya menjelaskan tidak boleh terlalu jelas. Karena terlalu jelas itu jadi tidak jelas. Betul nggak? Kelelawar tuh nggak bisa lihat apa-apa siang hari karena terlalu jelas. Malam baru bisa lihat. Ya, itu. Makanya mohon maaf hari ini kode rahasianya tidak terlalu jelas. Supaya tambah tidak jelas. Silakan mencari sendiri karena semua kode sudah ada dalam diri kalian. Allah sudah memberikan kepada kalian akal untuk berpikir. Renungi apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk renungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.